Inilah alasan Prabu Siliwangi mundur dan memilih moksa beserta pengikutnya. Wangsit Siliwangi selalu mengundang rasa penasaran, sebab amanat ini penuh misteri. Salah satu ungkapan dalam Wangsit disebutkan kalau pada suatu saat akan ada yang menelusuri sejarah Sunda yang sebenarnya. Hanya semakin menambah rasa penasaran, dan sejarah Sunda pun belum terkuak. Ketegangan antara Prabu Siliwangi dan Pangeran Cakrabuana memuncak setelah hubungan antara Cirebon dan Demak semakin mesra di satu pihak, dan di pihak lain Pajajaran sendiri mulai main mata dengan Portugis yang baru menguasai Malaka. Kemesraan hubungan Cirebon-Demak ditandai dengan dipersatukannya para putra kedua negeri itu dalam ikatan perkawinan, sementara penjajakan kerjasama yang dilakukan Pajajaran dengan Portugis yang membuat Cirebon dan Demak panas dingin. Pelanggaran Cirebon yang membuat Prabu Siliwangi mempersiapkan pasukan perang secara besar-besaran adalah kenyataan di mana Tumenggung Jagabaya yang diutus untuk menyelesaikan masalah justru tak kembali ke Pajajaran. Pergeseran kehidupan akibat hadirnya Islam ini dinilai menjadi sumber petaka bagi Pajajaran. Sejatinya, ketidaksenangan Prabu Siliwangi bukan terhadap Kesultanan Cirebon dan Islam semata, melainkan karena hubungan dengan Demak yang terlalu akrab, pemicu membuncahnya kemarahan. Selangkah sebelum genderang perang ditabuh, Purohita Pajajaran Ki Purwagali mengingatkan Cirebon sebenarnya bukan siapa-siapa. Sekalipun akhir-akhir ini sering berulah, bukankah Syarif Hidayatullah yang menjadi susuhunan jati sekarang adalah putra dari Nyimas Ratu Rara Santang, putri Gusti Prabu sendiri? Bukankah Pangeran Cakrabuana tak lain adalah Prabu Anom Walangsungsang, putra Gusti Prabu sendiri? Bagaimana tanggapan negeri-negeri sahabat dan juga Portugis yang telah bersedia untuk kerjasama jika seorang kakek memerangi cucunya sendiri dengan pasukan perang luar biasa seperti ini? Ampun Gusti Prabu, aku terlalu lancang bicara seperti ini. Jelas Ki Purwagali menunduk makin dalam. Wangsit Prabu Siliwangi mengandung hakikat yang sangat tinggi, oleh karena di dalamnya digambarkan situasi kondisi sosial beberapa masa utama dengan karakter pemimpinnya. Dalam kurun waktu perjalanan panjang sejarah negeri ini pasca kepergian Prabu Siliwangi, peristiwa ini ditandai dengan menghilangnya Pajajaran, sesuai sabda Prabu Siliwangi bahwa kelak kemudian akan ada banyak orang yang berusaha membuka misteri Pajajaran, namun yang terjadi mereka yang berusaha mencari hanyalah orang-orang sombong dan takabur, seperti diungkapkan dalam naskah tersebut sebagai berikut. Semenjak hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri, sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau berbicara. Namun dalam naskah Wangsit Siliwangi ini dikatakan bahwa pada akhirnya yang mampu membuka misteri Pajajaran adalah sosok yang dikatakan sebagai budak Angon atau anak gembala, sebagai perlambang sosok yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi sebagai orang yang baik perangainya. Seperti dalam Wangsit Prabu Siliwangi berikut ini. Semua keturunan
kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu, dan saat diperlukan aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang tak akan terlihat, apabila aku berbicara tak akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus dalam tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Selanjutnya dikatakan juga apa yang dilakukan oleh sosok budak Angon ini, seperti dalam wangsit Prabu Siliwangi berikut ini. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon, handelem, dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan juga domba, bukan pula harimau atau banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah dan kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang menjadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang, itu dan itu lagi. Dari bait di atas digambarkan bahwa sosok budak Angon adalah sosok yang misterius dan tersembunyi. Apa yang dilakukannya bukanlah seperti seorang pengembala pada umumnya, akan tetapi terus berjalan mencari hakikat jawaban dan mengumpulkan apa yang menurut orang lain dianggap sudah tidak berguna atau tidak bermanfaat. Dalam hal ini dilambangkan dengan ranting daun kering dan tunggak pohon, sehingga secara hakikat yang dimaksud semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kejadian atau asal-usul atau sebab musabab, termasuk karya-karya warisan leluhur, di mana hal-hal semacam itu karena kemajuan zaman oleh generasi digital sekarang ini dianggap sudah tidak berguna dan bermanfaat. Pada akhirnya, yang tersirat dalam hakikat perjalanan panjang sejarah negeri ini adalah berputarnya roda cokro manggilingan atau pengulangan perjalanan sejarah. Wallahu a'lam bishawab.